Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pembuatan rangkaian PWM dan SPWM dengan menggunakan MATLAB Simulink untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika daya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nengel Sinerjana dan rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas dengan NPM 227002064. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fajar Mubarok dengan NPM 227002063. Ya, sebelum lanjut pada penjelasan mengenai blok apa saja yang digunakan dan eh, rangkaiannya, PWM merupakan teknik modulasi yang digunakan untuk mengatur daya dengan cara mengubah lebar pulsa atau yang disebut dengan duty cycle, di mana semakin besar duty cycle, maka semakin besar pula daya yang diberikan kepada beban. Dan SPWM merupakan pengembangan dari PWM itu sendiri, di mana sinyal keluarannya dibuat menyerupai gelombang sinus. Dan metode ini bekerja dengan membandingkan sinyal referensi sinusoidal dengan gelombang pembawa berbentuk segitiga. Dan hasilnya merupakan sinyal dengan distorsi yang lebih rendah sehingga banyak digunakan pada inverter dan pengendali motor AC. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai blok apa saja yang akan digunakan pada rangkaian ini. Kepada rekan saya, disilakan. Oke, setelah tadi dijelaskan ya perihal dasar teori sekilas tentang PWM dan SPWM, jadi saya akan menjelaskan blok apa saja yang digunakan pada rangkaian PWM dan SPWM. Yang pertama itu yang di bagian kiri atas ada yang namanya sinyal generator, yang mana sinyal ini digunakan untuk menghasilkan sinyal periodik, biasanya berbentuk sinus, square, atau segitiga. Nah, pada rangkaian ini, blok berfungsi sebagai sumber sinyal input yang akan digunakan sebagai sinyal kontrol. Nah, selanjutnya untuk yang di bawah, yang ada angka 50-nya, itu merupakan konstan blok, yang mana berfungsi untuk memberikan nilai konstan selama simulasi berlangsung. Nah, pada rangkaian ini, nilai yang digunakan adalah 50 yang merepresentasikan parameter frekuensi. Selanjutnya ada embedded digital output, digunakan untuk menghubungkan hasil simulasi dengan perangkat keras. Nah, untuk pin D3 itu untuk menerima sinyal dari sinyal generator dan berfungsi sebagai output sinyal digital yang berubah on atau off sesuai bentuk gelombang input. Yang selanjutnya ada pin D5 yang mana berfungsi untuk menerima sinyal konstan dari blok konstan dan menghasilkan output digital dengan nilai tetap sesuai input yang diberikan. Nah, kemudian untuk di simulasi hardware-nya menggunakan STM32 yang mana nantinya untuk wiring-nya pin 9 itu untuk output SPWM dan pin 10 itu untuk output PWM. Ya, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan perihal pengujiannya. Baik untuk selanjutnya yaitu pengujian langsung secara langsung yaitu dengan menggunakan STM32 yang dilakukan di lab laboratorium dengan menggunakan osiloskop. Yang pertama yaitu sinyal SPWM PWM dan SPWM menggunakan osiloskop. Yang pertama yaitu dengan sinyal PWM yang mana sinyal PWM setelah diuji coba dengan osiloskop yaitu berbentuk dengan sinyal sinusoida. Dan yang selanjutnya untuk sinyal SPWM dengan jarak antar awasinya dengan awasinya selanjutnya yaitu berjarak 50 Hz. Dan untuk sinyal yang berada di MATLAB-nya itu sendiri kita lihat sinyal dari PWM ya yaitu yang dari pin D3 merupakan sinyal gelombang sinusoida dan eh, yang dari SPWM yaitu berada konstan di 50 Hz. Ini merupakan untuk em, menetapkan bahwa jarak antar sinyal itu di angka 50 Hz. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan hasil percobaan,
sinyal PWM dan SPWM berhasil dihasilkan dan diimplementasikan menggunakan MATLAB Simulink dan juga STM32. PWM menghasilkan gelombang kotak dengan pengaturan tegangan melalui duty cycle, namun masih memiliki riak dan harmonisasi yang cukup tinggi. Sementara untuk SPWM mampu menghasilkan gelombang yang lebih mendekati sinusoidal karena menggunakan referensi sinyal sinus. Nah, sehingga memiliki riak lebih kecil dan kualitas tegangan yang lebih baik. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa sinyal SPWM lebih unggul dibandingkan PWM dalam menghasilkan keluaran yang stabil dan halus. Nah, dengan demikian, PWM cocok untuk aplikasi sederhana, sedangkan SPWM lebih sesuai untuk aplikasi elektronika daya yang membutuhkan kualitas gelombang yang lebih baik seperti inverter dan penggerak motor. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan bagaimana rangkaian SPWM dan PWM. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.